Cacat, dok. Ya, yang lain bisa on cam ya. Bisa, Dok. Saya tunggu ya. Ketemu lagi, Bu Dokter Sherly. Emang kita pernah ketemu ya? Pernah Pernah dong. dulu deh. Pernah ya? Pernah. Pernah. Heeh. Waktu materi itu juga. Akupuntur Ada yang pernah, Dok. ginjal nih kalau nggak salah. Oh, enggak ya, masa saya enggak Bukan jantung kayaknya, Dok. Iya, Jangan. jantung apa gini loh. Iya. pernah ya. Semester berapa Bu Arda ya lupa. Saya lupa. Solbia, Dewi Susanti, Setio Mastuti ini aja ya berarti? 7 orang aja? Belum yang lain belum masuk kali dok. Oh, Yang belum, lain belum masuk, Dok. yang lain belum Yang lain masuk. belum. Apa, Nak? Umi kuliah, Nak? Saya mulai kalau sudah on cam ya. Kelas ini sudah praktisi semua ya? Belum, Dok. Kasihan. Saya belum. Ada yang belum, ada yang sudah ya? Ya, ada yang belum, ada yang sudah, Dok. Hmm, ini Bu Wardah ini pemandangannya bagus sekali ya. Apa memang Iya, betul kebun apa belajar ya? sawah-sawah. Pemandangannya sawah. Banyak sekali belajar di sawah-sawah ya. Jadi Gunung-gunung itu ingat ya. hijau. Rizky, Dewi, Umi panggil. Ya, Dok. Ya, Dok. ya. On kamera, on kamera. Bentar, Dok. Kameraku. On kameranya on. Dan yang cantik dulu baru on cam ya. Iya. Ketua kelasnya siapa ya? Bu Saya, Arda, Dok. Hah? Bu Arda. Oh, Bu Wardah. Total berapa Bu Wardah? 8 ya? Total mestinya kursus 18 ditambah reguler 3. Berarti Jadi 21. ya. Oh, kok banyak sekali yang belum hadir ya? Ih, Makanya. dipanggil teman-teman di grup. Panggil. Ya. Jangan gitu gua. Yang reguler itu Pak David, Pak Ada Johan, Ada 3 sama orang, Johan Dok. sama Zahra. Nah, Yang reguler ya, ada Pak 3 David orang. tuh. Selamat siang, Dokter Ayo, Dok. Sherly. Dokter Sherly, Oh, selamat siang. saya reguler ya. Iya, iya. Yang reguler berapa Pak David? Kemarin 4 ya? 3 Tadi orang, Dok. Bu Solbia, Zahra, Johan sama saya. oh, 3. Yang Sahra itu mana? Yang reguler ini ada yang kelas dokter nggak ya? nggak ada, Dok. Ada yang dokter nggak ya kelas reguler ya? Nggak ada. Ada yang dari nakes nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Ini kualitas internetnya rada kurang bagus ya. Nanti kalau misalnya nggak bisa, saya change internetnya. Tapi nanti kalau misalnya tetap nggak bisa, kemungkinan saya nggak on cam supaya tetap bisa ini apa namanya, tetap bisa share screen ya. Ya, Suara Dok. saya, Apa, Dok? suara saya terdengar Jelas. jelas. Jelas, Jelas, Dok. Jelas, Dok. Dok. Bu Solbi, saya tolong dijadikan host, saya bantu rekor juga untuk Iya, backup. ya. Siapa? Sudah, Pak David.
Oke, sudah. Terima kasih, Bu. Ya, Pak. Oh iya, ini saya lupa ya. Jangan-jangan kalau nggak bisa gimana ya? Ini kemarin Windows, oh bisa-bisa. Nah, ini kemarin kendala Windows-nya, mungkin karena kena internet, jadi dia masa berlakunya habis. Nah, kemudian saya dibantu, karena saya nggak ngerti dibantu. Nah, ini seri Microsoft Windows-nya itu eh, lebih rendah. Jadi untuk bisa ini, bisa terbaca. Saya mulai ya. Teman-teman lain sudah pada ngumpul ya, ini kurang separuh ini, masih separuh yang terkumpul ini. Yang baru hadir saya harapkan on cam ya. Siap, Dok. Izin dok, saya kayaknya ada masalah di videonya dok. Oke, nah saya share screen ya. Ear acupuncture ini siang ini kita materinya adalah ear acupuncture. Nah, ear acupuncture ini seringkali jarang dipakai untuk di klinik ya. Seringkali yang dipakai adalah body acupuncture, juga scalp biasanya. Kemudian untuk ke foot dan hand biasanya banyak dipakai pada ini apa yang pijat itu ya, apa refleksi ya biasanya menggunakan ini apa namanya area-area akupuntur yang ada di hand dan wrist ya, jadi tangan, terus telapak kaki, telapak tangan. Nah, itu banyak dipakai untuk massage. Biasanya kalau kita tahu dijual-jual di tempat-tempat pelayanan refleksi biasanya. Nah, itu sebetulnya bagian dari akupuntur itu sendiri ya. Nah, akupuntur ini sebetulnya dari mana sih? Banyak yang bilang kalau akupuntur telinga itu asalnya dari Eropa, gitu ya. Tapi kalau kita runtut-runtut ke belakang, bahwa ear acupuncture ini merupakan bagian kecil dari acupuncture itu sendiri. Karena acupuncture itu payungnya, kemudian kita mengenal acupuncture body acupuncture, kemudian scalp, itu ya, kemudian acupuncture berdasarkan wilayah-wilayah tertentu. Nah, yang akupuntur telinga dan akupuntur di scalp itu disebut sebagai mikro akupuncture. Nah, kalau kita runtut dari sejarah-sejarahnya, dari ancient China, kemudian di Egypt, di Mesir, di Yunani, di Roma, itu secara historinya itu memang ada data-data bahwa telinga digunakan untuk area treatment ya. Ada yang digunakan dengan kauter, ada yang ditusuk, ada yang ditekan kayak gitu ya. Jadi banyak sekali data-data yang bisa kita gali bahwa area telinga kita ini juga mempunyai area-area yang bisa kita explore atau bisa kita lakukan teknik manipulasi agar kita mendapatkan kesembuhan. Itu data-datanya melalui dari buku, dari tulisan di papirus, kemudian di area European Middle Ages itu bahkan ada lukisan-lukisan yang menggambarkan seseorang itu kayak ditusuk panah kecil gitu ya, gambarnya kayak akupuntur needle gitu di area telinga, dan di sana juga dibukukan bahwa ear acupuncture itu baik untuk treatment impotensi di Eropa di Middle Ages itu. Nah, itu ada datanya semua. Jadi kalau kita melihat bahwa ear acupuncture ini mempunyai riwayat yang sama panjangnya dengan body acupuncture karena dia bukan baru-baru saja ditemukan atau baru-baru saja dipetakan. Ternyata enggak ya, dari udah lama sekali mereka sudah berkembang. Hanya waktu dulu itu secara pemetaan dia
belum secara spesifik bentuknya sebagai titik, jadi masih sebagai area. Makanya yang area modern kemudian dikembangkan oleh modern China itu sendiri, karena awalnya di negara asalnya itu mereka hanya mengembangkan body acupuncture, jarang sekali dia melakukan ear acupuncture. Pernah lihat film-film Korea ya, atau film-film Dracin ada nggak ya? Film-film Cina itu ya, kalau misalnya Ya, iya dok. area penusukan Ada. sering ya kalau rajanya sakit atau ratunya sakit tuh pasti diakupuntur kan, dipegang nadinya dulu terus diakupuntur. Korea juga begitu ya, tapi nggak pernah ya terlihat, ada nggak filmnya yang nusuk telinga, nggak ada ya. Belum pernah lihat. Banyakan body acupuncture. Nah, kenapa? Karena memang di sana mulai ditinggalkan, jadi sudah tidak digunakan gitu ya, banyak sekali nggak digunakan dan sering sekali nggak digunakan untuk jangka waktu yang cukup lama. Nah, suatu hari ada seorang dokter yang di negara Eropa mengobati pasiennya yang nyeri pinggang itu nggak sembuh-sembuh dengan metode konvensional karena dia seorang dokter ya, jadi dia diobatin terus-menerus. Suatu hari pasiennya ini nggak kembali sama dia pikir treatmentnya ini sudah berhasil gitu ya. Kemudian suatu hari dia datang lagi nih pasien ini, dia tanya, loh apakah treatment saya yang kemarin itu bermanfaat? Berarti ya dia berasumsi seperti itu karena dia termasuk dokter yang detail dan teliti, jadi semua itu dicatat sama dia. Jadi dia ingin tahu kira-kira treatment yang dia yang terakhir itu bisa nggak menerapi nyeri pinggangnya si ibu ini gitu, karena dia penasaran karena cukup lama ya nggak sembuh-sembuh si perempuan ini gitu. Nah, kemudian dia bilang, oh sudah sembuh nyeri pinggang saya udah nggak ada lagi, dia bilang gitu. Kemudian dia tanya, oh berarti terapi saya yang terakhir itu bermanfaat ya? Dia bilang, oh bukan, dia bilang gitu. Terapi dokter yang terakhir itu tetap masih sakit, dia bilang gitu. Saya ke kayak penyembuh gitu, penyembuh tradisional gitu di area ada area kayak pelabuhan gitu ya, dia ke sana karena dia dikenalkan oleh teman-temannya yang bekerja sebagai pelaut. Nah, mereka bilang di sana ada penyembuh yang bisa menyembuhkan penyakit seperti dia gitu. Nah, dia cerita kalau di sana telinga saya itu kayak dibakar gitu ya. Jadi dia menunjukkan juga area telinganya yang dibakar sama dokternya, terus dokternya juga lihat. Kemudian dia petakan, dia gambar area itu. Terus dia tertarik untuk mempelajarinya. Kemudian dia menemukan bahwa telinga ini banyak sekali setelah dia gali beberapa literatur. Ternyata di China itu ada yang namanya ear acupuncture gitu ya. Nah, setelah dia memetakan, dia membuat dokumentasi, dia meneliti. Nah, pada saat ada seminar internasional mengenai akupuntur, dipaparkanlah oleh beliaunya ini. Nah, heboh di sana. Kenapa negaranya sendiri tidak mengembangkan, kok malah Eropa sendiri yang mengembangkan. Jadi akhirnya setelah beliaunya ini memaparkannya di internasional, negara Cina mulai terbuka untuk tidak mengenyampingkan lagi si ear acupuncture ini. Jadi mulai digali, mulai dipelajari lagi, diangkat kembali, sampai akhirnya pada masa modern dan WHO ditetapkan ada titik-titik baku ya, kayak nomenklatur yang baku mengenai ear acupuncture. Nah, itu WHO yang menerbitkan. Dari beberapa negara mengirimkan perwakilannya, kemudian duduk bersama-sama untuk bersama-sama memetakan ya, berdasarkan yang lalu dan yang penelitian yang terakhir. Nah, apa yang membuat ear acupuncture dan body acupuncture itu berbeda? Sebetulnya beda nggak sih ear acupuncture sama body acupuncture itu? Kalau kita tahu bahwa body acupuncture itu run along surface, jadi surface di dalam tubuh kita itu dia berjalan di permukaan tubuh kita ya, meridian itu. Ada yang tertulis juga bahwa dia berjalan di bawah kulit, di atas otot, kayak gitu ya. Run along. Jadi di mana meridian itu juga ada forces yang energy force yang tergambar di situ, ya. Dan kita sudah mengenal bahwa body acupuncture itu ada 12, yaitu 6 meridian yang dan 6 meridian yin. Jadi kita sudah tahu semua ya, di mana yang 6 itu adalah Chang dan 6 itu adalah Fu.
Nah, kalau ear acupuncture ini berbedanya dengan body acupuncture apa? Dia nggak punya meridian. Ya, dia hanya area titik-titik aja, mikrosistem yang mempengaruhi seluruh tubuh. Nah, kalau gitu dia kenapa dimasukkan di dalam dikategorikan sebagai yang meridian, padahal dia tidak punya meridian. Ear acupuncture ini, kalau titik-titik lainnya dia punya meridian, meridian liver, ada titik liver, meridian spleen, ada titik-titik spleen yang kodenya SP. Kalau liver kodenya LV atau LIV misalnya kayak gitu ya. Nah, sudah tahu kalau kita tulis LIV, kalau kita tulis SP nomor sekian, nomor 1, nomor 2, sudah pasti dia letaknya sepanjang meridian yang ada. Tapi kalau yang ini itu nggak ada nomor-nomornya, nggak ada nomor meridiannya gitu ya. Tapi dikategorikan yang. Kenapa? Karena telinga letaknya di kepala. Kita tahu bahwa kepala itu dikategorikan sebagai yang, gitu ya. Sedangkan telinga itu areanya adalah dari meridian-meridian dari yang meridian yang itu melalui telinga juga, melalui kepala ya, bukan otomatis melalui telinga, melalui kepala. Kemudian meridian-meridian yang dari kepala menuju ke body yang tipe yang itu juga menuju ke kepala, yaitu meridian yang. Jadi karena banyak sekali meridian yang menuju kepala, baik dari tubuh maupun menuju ke tubuh ataupun dari tangan menuju ke kepala, makanya ear acupuncture ini dikategorikan sebagai yang meridian. Tapi dia tidak terkoneksi secara langsung dengan meridiannya. Sedangkan meridian yin, kita tahu bahwa meridian yin ini tidak terkonek ke kepala kita. Ya, jadi dengan kata lain bahwa ear acupuncture ini lebih condong ke yang meridian. Sekalipun tadi saya sudah sebutkan bahwa dia tidak terhubung atau tidak tergantung dari meridian yang. Dia Dok, maaf dok, apa PPT-nya masih? PPT-nya belum muncul, Dok. Yang muncul Windows Explorer, Dok. Mungkin perlu Oh, share full screen. Ya, salah share app mungkin. Di enggak stop tadi share dulu. Ya, diulang stop share dulu. ini sudah? Belum, Dok. Ya, Ah, sudah. ini sudah, betul. Oh, dari Kelihatan. tadi belum. Kok diam Belum. aja Iya, tadi? Saya kira Belum, masih prolog tadi belum, dok. Dok. Saya kira pemaparan Saya Dok. pikir Saya kira masih baru, prolog dulu. iya. Oh, jadi ikut ngantuk nih saya nanti. Kenapa nggak bilang dari tadi? Udah dari Kalau mana dari ini? tadi kok dokter Tapi kok masih ngomong ini, kok Dok. nanya lu ya? Coba mak. Sampai bingung. Kenapa Ayo. nggak bilang ini ya? Ini ya slide-nya. Tapi udah dapat kok nanti slide-nya ya. Kan ada kan slide-nya ini. Iya dok. Ya, ini udah tahu semua lah ya. Ini udah semester 5, pasti udah mau lulus, udah paham semua. Udah pinter-pinter semua ini. Amin. Amin. Bentar, ini kok nggak mau geser. Bentar ya. Oke, ya. Ini saya sisipkan karena ini kelasnya D3 ya. Oh, tapi ini nggak usah deh. Ini model sistem treatment. Kayaknya nggak usah. Ini model ini sudah tahu semua ya. Ini di sini kenapa kita bisa ini ya. Kita bisa gunakan telinga itu sebagai ini ya, part dari physiological agent, di mana kita bisa lakukan ini ya, stimulasi di daerah fisik kita, regio kita, yaitu regio telinga, itu untuk mempengaruhi host
agar illness-nya itu distimulasi, ini ada stimulasi atau induksi yang approach, supaya illness-nya itu teratasi, ya, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu dari physiological yang kita stimulasi. Ya, kan masih ada treatment behavior, treatment fungsional, treatment spiritual, treatment environmental. Misalnya ada pasien yang kurang healing, kayak gitu zaman sekarang ya, butuh healing. Nah ini contohnya cuman butuh healing aja, mungkin nyeri kepalanya sudah hilang, misalnya gitu ya. Oke, mungkin ada yang energetic treatment misalnya, terus mungkin butuh yang cellular type treatment. Misalnya kayak sekarang, zaman sekarang tuh cellular itu bisa pakai stem cell yang langkah-langkah yang lebih ekstensif, lebih teknologikal itu juga ada, ya. Oke, tapi ini letak ear acupuncture ada di fisik, stimulasi di area fisik dari tubuh. Nah, gambaran telinga ini didapat oleh dokter itu tadi. Jadi karena dia penasaran, kenapa sih kok pasiennya itu bisa sembuh? Nah, kalau saya mau gambarkan, dia kauternya itu di area ini ya. Nanti saya jelaskan lagi. Areanya di dekat sini dia kauternya, karena ini nanti gambaran yang tulang belakang. Dia menganggap telinga ini setelah dia meneliti, dia mendapatkan informasi ini dari akupuntur yang di China, yang ditemukan itu ternyata gambaran ear acupuncture ini seperti gambar telinga kita ini gambarannya seperti janin yang terbalik. Jadi ini mirip-mirip dengan scalp ya. Kalau di scalp itu juga ada ya area yang untuk motorik, area sensorik. Nah, di sini juga ear acupuncture ini dia sebagai gambaran dari janin yang terbalik. Area kepalanya ini di area telinga, kemudian badannya di atas, kakinya di paling atas, jadi dia terbalik. Kalau ini area yang kita pakai anting-anting itu loh, ya. Ini nggak bisa dihilangkan ya ini ya. Oh bisa. Nah, ini tadi ya, jadi gambaran jelasnya somatotopnya seperti ini. Jadi area ini adalah area tulang belakang. Nah, yang di counter oleh si perempuan itu di sini areanya. Ada gambarnya juga dia dokumentasikan di counter di area ini. Nah, jadi ini adalah area wajah, kemudian ini area tulang belakang, dan ini diafragma. Jadi yang tengah ini adalah diafragma. Nanti biasanya yang di atas diafragma ini area-area di atas diafragma, yang di sini adalah area-area yang di bawah diafragma. Kemudian ini area tangan, ini area kaki. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, telinga ini unik kalau kita lihat dari embriologi. Waktu terjadi persatuan dari telur dan sel telur, itu akan terjadi multiselular embrio. Ini membagi diri ya, blastosisnya membagi diri menjadi beberapa sel, akhirnya menjadi organ kan. Jadi organ itu terdiri dari kumpulan beberapa sel gitu ya, jadi organ. Nah, ini sebelum membentuk organ, dia membentuk layer terlebih dahulu. Nah, di dalam tubuh kita itu ada 3 layer utama, yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Kalau ectoderm ini adalah lapisan yang paling luar, sedangkan mesoderm itu lapisan yang tengah, sedangkan endoderm adalah lapisan yang paling dalam. Jadi telinga ini sekalipun areanya kecil, dikategorikan sebagai mikro, tapi dia terbentuk oleh semua layer, baik yang endo maupun yang meso dan yang ectoderm. Ya, kita lihat dari gambar ini.
Nah, kalau yang di daerah liang bagian telinga bagian dalam, bukan liang ya, telinga bagian daun, telinga bagian dalam, bagian tengah, bukan bagian dalam ya, bagian tengah ini adalah endoderm. Sedangkan telinga yang bagian bawah sampai ke daun telinga, kemudian juga di area tragus, ini adalah ectoderm. Jadi ini adalah lapisan yang paling luar. Jadi derm layer yang luar. Nah, sedangkan yang area atas dari telinga atau daun telinga, yang bintik-bintik ini, ya, yang bintik-bintik ini adalah areanya mesoderm. Ya, areanya mesoderm. Jadi dia unik sekali. Nanti kita lihat ya berikutnya. Nah, ternyata yang somatic zone yang di atas ini yang dibentuk oleh derm area meso itu adalah somatic zone. Sedangkan yang area endoderm itu area viscera. Jadi nanti kalau viscera ada di sini usus, lambung, limpa, liver, itu semua areanya di viscera zone. Ya. Untuk area-area somatik, nanti kalau area-area nyeri, itu banyak kita ambil di daerah sini. Untuk area neuropati, itu bisa kita ambil di neuropathic zone, yaitu di ectodermal zone. Ya, ada 3, jadi ada somatic zone, kemudian ada visceral zone, dan neuropathic zone. Nah, kenapa unik? Karena dalam di tubuh kita, satu organ itu pada umumnya itu terdiri dari 1 atau 2 layer saja. Jadi tidak ada organ yang terdiri dari 3 layer seperti telinga. Jadi telinga ini sangat spesial dibandingkan organ-organ yang lain ya. Kalau dipandang kespesialannya itu dipandang dari tisu atau layer yang membentuknya secara embriologi. Ya. Kita lihat di sini. Nah, ini yang membentuk endoderm. Kita lihat ya, stomach itu hanya dibentuk oleh endoderm aja. Kemudian small intestine. Jadi ini jeroan ya. Kalau kita makan soto ini jeroan semua ini. Jeroan itu asalnya dari endoderm. Jadi inner layer. Jadi kalau kita tadi gambar sigut tadi sperma dan ovum yang membentuk jaringan layer tadi. Nah, yang membentuk jeroan ini adalah daerah endoderm tissue. Masuk di dalamnya tonsil, liver, ya, pankreas, bladder, tiroid, paratiroid yang ada di leher, kelenjar timus, kemudian ear congka, kemudian central valley vagus, dan nerve region. Ini nanti ada slide berikutnya ya, yang lebih detail. Ini kan nggak ada gambarnya. Nanti kita jelaskan lagi. Nah, yang ini adalah mesoderm tissue atau middle layer, yaitu tulang, kemudian otot bergaris, ya, kemudian fasia otot, kemudian cairan sendi atau di persendian, kemudian tendon-tendon, ligamen, itu semua dibentuk oleh middle layer atau mesoderm. Nah, jantung juga. Kemudian sel-sel darah dan pembuluh darahnya juga terbentuk dari jaringan tisu tengah, yaitu mesoderm. Sedangkan yang ectoderm lebih ke arah superficial, dia membentuknya skin, membentuknya rambut, membentuk kelenjar keringat, kemudian saraf-saraf tepi, sumsum tulang, kemudian batang otak, talamus, dan hipotalamus. Nah, ini semua dibentuk oleh jaringan ectoderm. Nah, ini ya, mesoderm ya. Mesoderm tadi dibentuk organ yang tidak masuk endoderm, yaitu spleen dan kidney. Adrenal cortex dan gonad ini juga masuk middle mesoderm.
limfatik itu juga masuk mesodem. Nah, yang ektodem ada lagi cerebral cortex, pituitary gland, pineal gland, adrenal medulla, kemudian area-area telinga yang tadi disebut sebagai ektodem. Nah, kita lihat di sini. Tidak ada dia yang mempunyai layer, 2 layer ya. Mungkin ada, tapi rata-rata dia hanya memiliki 1 layer saja. Ya, entah dia endo, entah itu meso atau ekto. Jadi hanya 1. Ya. Nah, sedangkan pembentukan telinga itu terdiri dari 3 lapisan embrional. Bentar, ini gambarnya udah. Oh, enggak ada. Kita ikut ini aja ya. Saya ulangi yang ini. Nah, area yang mana? Ini ear concha. Ini dicatat dulu aja karena kita belum masuk ke area anatomi karena nama-nama anatominya agak sedikit berbeda ya. Nah, ini area kongka telinga, kemudian area telinga yang namanya central valley vagus dan nerve region itu termasuk jaringan endodem. Ya, sedangkan yang antihelix, antitragus itu masuk dalam kondisi dalam lapisan mesodem. Sedangkan kalau outer ridge, daun telinga, yang earlobe itu ini ya, yang tempat anting-anting itu, kemudian helix tail, tragus itu yang di depan. Nah, ini dikategorikan sebagai ectoderm tissue atau outer layer. Nah, selain dia dibentuk oleh 3 persyarafan yang spesifik, 3 lapisan embrional yang spesifik, telinga juga dibentuk oleh persyarafan yang juga sama-sama 3-nya. Jadi 3 lapisan embrional, 3 saraf juga yang membentuk persyarafan di daerah permukaan daun telinga. Angkanya sendiri juga 3 ya, angka telinganya ya. Kalau kita ngomong telinga kan bisa kayak gini ya. 3, jadi gampang diingat ya. Ini area atas, ini adalah trigeminal nerve, kemudian area yang endoderm, ini adalah vagus nerve, sedangkan yang lobe, earlobe adalah cervical plexus. Terlalu cepat nggak ya? Terlalu cepat nggak? Aman. Aman, Dok. Enggak, Dok. Ya, Dok. Kalau mau tanya langsung tanya aja ya. Jangan-jangan nanti tertidur semua. Ya, Dok. Salah. Karena ini jam-jam kritis. Iya, Dok. Iya, Dok. Ini ya, yang B ini adalah auriculotemporalis. Jadi ini cabang ya, bukan dia arteri utamanya yang di telinga. Jadi cabang dari trigeminal nerve. Jadi cabang dari nervus trigeminus. Cabang yang mana? Cabangnya adalah cabang yang auriculotemporalis. Sedangkan yang ini adalah cabang dari vagus nerve, yaitu facial nerve atau glossopharyngeal nerve. Ya, jadi ini kompleks ya yang C ini. Kemudian yang area luar ini adalah occipitalis nerve, jadi cervical plexus. Plexus itu artinya jaringan ya, udah jejaring gitu ya plexus. Anyaman plexus itu. Jadi anyaman saraf ya. Nah, ini kalau saya gambar warna-warni, saya gambar semua tumpuk gitu ya. Kelihatan ya, tumpang tindih semua. Terus nanti ada pertanyaan, Dok, kalau misalnya aku mau efeknya ini nih, terus aku tusuknya di sini, diawur-awur aja di sini, kan juga nanti dia ngefek ke sini. Kalau aku butuh di sini misalnya, aku tusuk di sini juga kan enggak apa-apa. Nanti merahnya juga kan nyampe sini juga. Atau birunya kan nyampe di sini juga. Iya, memang bisa mendapatkan kesembuhan dengan cara seperti itu, tapi kesembuhannya lama. Jadi kita butuh presisi, butuh area yang presisi, yang mana yang mau kita tusuk. Jadi ketepatan titik, kemudian ketepatan pendiagnosaan, itu juga sama pentingnya pada pelaksanaan ear acupuncture, sama seperti pelaksanaan body acupuncture. Nah, ini ya, anatomi-anatominya.
Kalian bisa baca di sini. Nah, ini adalah yang namanya helix. Nah, yang bentuknya bulat ini, memutar ini namanya helix. Karena helix itu artinya berputar kan? Jadi dia namanya helix. Yang paling depan ini adalah helix root. Dia langsung turun di dalam telinga bagian, daun telinga bagian tengah. Ya, jadi ini adalah helix root. Kemudian di atasnya adalah superior helix dan di bawahnya ini adalah helix tail. Ya, jadi ini helix, kemudian superior helix dan helix tail. Sedangkan yang area tengah, oh ya sebelum saya masuk lagi, telinga ini juga dibagi menjadi 3 besar bagian ya. Bagian yang menonjol ke atas, yang ini ya. Bagian yang menonjol ke atas. Kemudian bagian yang cekung itu masuk ke dalam ya, di bawah telinga ini, cekung, area yang cekung. Kemudian juga ada area yang di dinding. Nah, ini ya, yang biru ini. Abu-abu atau biru ini. Nah, ini. Bukan yang ini ya, bukan yang hitam ini, tapi area yang abu-abu ini adalah area dinding. Ini juga area dinding. Karena ini ditarik ya, ditarik ke sana untuk melihat area dindingnya. Oke. Nah, yang ini adalah helix, anti-helix superior crus, anti-helix inferior crus. Jadi kakinya ada 2. Kalau helix, ini anti-helixnya. Sedangkan yang di sini, yang area ini, menonjol ini adalah antitragus, tragus, dan intertrachic nodes. Jadi ada antitragus, tragus, dan intertrachic node. Ini gampang ya. Ini namanya penghubung ya. Nodes ini penghubung. Nah, sedangkan yang cekung yang bagian dasar ya. Ini maksudnya yang bagian dasar. Ini adalah area triangular fossa, scaphoid mosa, kemudian yang atas dari diafragma atau concarids, ini adalah superior, yang di bawah ini adalah inferior. Sedangkan yang di dindingnya, kita tahu ini jarang sekali ya dilakukan pengakupuntur karena areanya cukup sulit. Ini internal helix. Nah, ini kalau saya rekap semua nama-namanya secara anatomis, kita bisa lihat ya. Kalau ini seperti huruf Y ya. Kita lihat dulu yang area menonjol dulu, enggak usah kita lihat abaikan yang area abu-abu itu. Jadi itu semacam huruf Y, yang atas adalah crus superior, yang bawah adalah crus inferior, dan ini yang berputar ini namanya helix, sama seperti kerang itu ya. Pernah ketemu kerang yang bentuknya memutar begini ya? Gitu ya. Ini juga sama, mana dia memutar. Ini triangular fossa. Fossa itu artinya cekungan. Ini antehelix superior crus yang tadi, anterior antihelix inferior crus yang ini. Jadi ini superior, ini inferior. Dan ini adalah helixnya. Ada body, ada tail, kemudian ini earlobe. Nah, earlobe itu banyak sekali digunakan untuk ini ya, perhiasan ya untuk wanita. Jadi kalau misalnya kita ngobatin ear acupuncture pada wanita, kita harus waspada terhadap pemakaian ini, daun telinga. Bukan apa? Tindek itu apa bahasa Indonesianya? Anting ya, anting telinga. Jadi biasanya kalau ada anting telinganya kita agak geser dikit gitu, ya. Nah, ini ada yang sering kali ditanyakan, kalau misalnya nyerinya itu di daerah kiri nih. Nah, kita tusuknya yang telinga kiri atau telinga kanan? Kan telinga kita ada 2 nih. Atau ditusuk dua-duanya? Gimana? Ada yang tahu nggak? Kalau problemnya misalnya nyeri
pergelangan tangan sebelah kiri. Kita ambilnya di telinga kiri atau telinga kanan? Silakan menjawab. Saya minum Kalau dulu. kalau merujuk ke refleksi berarti anu ya kontralateralnya ya, Bu. Oke, terima kasih jawabannya. Siapa yang jawab tadi? Yakoba, Bu. Siapa? Ya, kontra. Yakoba. Yakoba ya. Ada lagi yang menyanggah mungkin kontralateral dari area sakitnya. Ya, Yang lain? setuju kontralateral. Karena ketika melewati apa yang di otak bagian bawah itu melewati apa dulu kan? Pulsatio piramidalis. Ya, itu kan bersilangan ininya. Ya, ya. Ada lagi? Semua setuju kontralateral? Kontralateral dengan ininya? Dengan Area sakit. Setuju, Dok. yang sakit? Ya, Rizky? Iya, setuju, Dok. Kontralateral. Ya. Ada yang berbeda dari jawaban Yakoba, Setio, dan Rizky? Semua sama atau ngikut-ngikut aja? Ternyata jawabannya kurang benar. Jadi jawabnya adalah ipsilateral. Ya, karena area telinga ini masih setara gitu ya. Jalannya itu masih sejajar gitu. Jadi sekalipun dia ada diskusasi piramidalis, nah ini waktu kita stimulasi nih, ya dia masuk, kemudian terkirimlah, kita lakukan stimulasi di sini, maaf di gambarnya salah. Ini kursor saya panah. Gambarnya di sini kita ambil titik ini ya, ibaratnya karena dia target di area sini, kita ambil titiknya sebelah sini. Nah, titik ini nanti akan mempengaruhi mana? Mempengaruhi otak sebelah kanan, meskipun ini adalah kiri, ya. Kemudian dari otak kanan itu dia akan kirim lagi ke kiri. Paham ya? Jadi karena betul jawabannya tadi tidak 100% salah, karena ada disposasio ini, sebaiknya kita menusuknya adalah ipsilateral, supaya tidak terjadi kontra. Kalau ternyata yang dipengaruhi adalah lengan yang kanan, bukan yang kiri. Tapi ini khusus untuk kasus yang tunggal, unilateral, misalnya ya, pain ya terutama. Tapi kalau misalnya kasus-kasusnya kasus sistemik, misalnya diabetes mellitus atau penyakit lambung, penyakit lambung misalnya karena GERD atau penyakit lambung yang lain. Nah, itu kita bisa menggunakan mana aja, mau kiri boleh, mau kanan boleh, mau dua-dua juga nggak apa-apa. Itu ya. Guideline-nya gimana? Karena telinga itu areanya kecil nih. Telinga kan area kecil. Jadi kita gunakan titiknya seminimal mungkin, jangan banyak-banyak. Nah, supaya nggak banyak, kita terapinya satu keluhan aja. Jangan lututnya sakit, telinganya sakit, pusing, terus dia juga mengalami nyeri pinggang. Nah, itu jangan semua ditusuk ya. Dipilihkan titik akupunturnya semuanya di akupuntur, tidak begitu, tapi digunakannya seminimal mungkin. Mana yang keluhan utama yang paling mengganggu dia, lah itu yang kita tentukan. Misalnya dari nyeri pinggang dan nyeri lutut nih yang paling mengganggu ibu yang mana? Oh, nyeri lutut. Oke, kita fokus di titik telinga yang untuk penyembuhan lututnya saja, jadi tidak di pihak lainnya. Kalau misalnya ingin datang lagi, ingin melakukan terapi, bisa di kedatangan berikutnya. Karena saat maksimal digunakan bisa sampai 3 problem dalam satu kali terapi. Tapi saya sendiri hanya melakukannya untuk satu problem ya. Satu problem mungkin bisa areanya, titiknya bisa 3 atau 4. Misalnya kayak gitu. Nah, Teknik pemakaian jarumnya bagaimana ya, Bu Dokter? nanti dijelaskan ya.
di belakang. Kemudian gunakan daerah telinga yang tidak nyeri. Jadi kalau misalnya kita palpasi ternyata telinganya nyeri, ya jangan ditusuk. Nah, karena mengkhawatirkan dia terjadi infeksi. Kalau misalnya apalagi dia kayak ada jerawat gitu ya. Kalau kita tusuk dan kita nggak steril, malah terjadi infeksi. Karena infeksi pada telinga itu nanti menimbulkan kecacatan. Karena bentuk telinganya ini bakalan berubah sekalipun infeksinya sudah sembuh. Dan itu sangat jelek ya untuk pasiennya. Karena kan tampak dari luar waktu, jadi dia pasti terganggu dengan kondisi telinganya itu. Nah, jadi kalau untuk kasus-kasus unilateral, itu satu telinga sudah cukup. Saya nyeri tennis elbow misalnya, atau kita sekarang mungkin harus ada paddle elbow ya. Oh, dulu kan nggak ada paddle elbow ya. Ada nggak teman-teman padel tapi yang elbow-nya sakit kayak gitu. Jadi kasus-kasus unilateral, misalnya satu telinga atau satu lengan aja atau ibu jarinya aja, nah itu kita bisa gunakannya unilateral. Sedangkan kalau kasus-kasusnya itu sistemik, area-area yang nggak bisa kita bagi-bagi karena tidak per regio keluhannya, nah itu bisa lakukan bilateral. Kan misalnya dari diabetes, hipertensi, gangguan autoimun, nah itu bisa kita lakukan kedua telinga. Sinerginya bisa dengan apa saja boleh. Ear body, herbal, moksa, hipnosis, bahkan hipnosis pun boleh, psikoterapi dan chiropraktik. Ya. Nah, bagaimana kita memilih titik mana yang mau dipilih? Titiknya kan banyak banget itu. Bisa berdasarkan Chang-Fu point, bisa berdasarkan organ, bisa berdasarkan juga pengalaman dan lain sebagainya ya. Tapi ternyata kita bisa ada patokan seleksinya gimana. Area tubuh yang mengalami nyeri atau patologi. Jadi fokus di sana. Ya. Kemudian ada reaksi telinga yang abnormal. Waktu kita melakukan penusukan sterilisasi, itu kita setelah sterilisasi kering, kita berusaha menggosok telinga pasien itu dengan alat telinga itu ya. Saya nggak bawa alatnya. Nah, kalau kita jumpai tenderness, kita jumpai perubahan warna, perubahan bentuk, nah itu harus kita tandai ya, diberikan tanda. Nanti bakalan itu yang kita tusuk. Ya, kemudian Envaspel saya nggak ajarkan di sini. Chang-Fu syndrome, jadi berdasarkan Chang-Fu syndrome, yang mana dia mengalami defisiensi atau dia mengalami ekses gitu ya, apakah defisiensi G, limpa misalnya. Kita menggunakan pendekatan Chang-Fu syndrome atau misalnya kita ambil area-area yang viscera tadi yang di area yang tengah ya, kita tusuk di situ. Kemudian berdasarkan kelainan medis ya. Kemudian pengalaman dan penelitian, gejala klinis maupun pengalaman. Kalau kelainan medis lain, itu hati-hati pada pasien-pasien dengan lubang pada gigi ya. Nanti kalau setelah kita lakukan treatment akupuntur, dia biasanya jadi males ke dokter gigi karena nyerinya sudah nggak ada. Nyeri giginya itu sudah nggak ada. Ya. Manipulasinya gimana? Tadi ada pertanyaan juga jarumnya. Ini ya alatnya ya untuk pendiagnosaan. Ini online ada, bisa beli secara online. Ini gampang ya. Kalau nggak punya nggak apa-apa, masih bisa kita gunakan kapas dengan pinset juga masih bisa. Kapasnya kecil sedikit aja, jangan banyak-banyak. Manipulasinya ada nggak sih? Gitu ya. Kalau tadi kita kenal body acupuncture, ada manipulasi. Kemudian telapak tangan, telapak kaki kan direfleksi juga ada manipulasi kan itu ya, dipijat lah, manipulasi acupressure sebetulnya itu. Nah, sedangkan ini manipulasi telinga itu ada dua, yaitu sedasi dan tonifikasi, tapi persis dengan akupuntur yang di body acupuncture, biasanya yang pain-nya tambah hebat setelah dia melakukan kegiatan atau gerakan, itu kita sedasi.
Jadi kita tusuknya itu sebentar. Nah, ada pasien-pasien yang merasa rugi kalau tusuknya sebentar. Nah, itu yang harus kita jelasin ya. Loh, kok sudah dicabut, Dok? Baru juga saya ditaruh jarumnya, gitu ya. Kadang-kadang dia merasa rugi, kan dia bayar ya, gitu. Kok bayar kok nggak bisa lama-lama ya, kan kita nonton bioskop cuma 5 menit terus keluar, filmnya cuma begitu aja terus di end gitu ya, toh. Dan kita jadi merasa rugi ya, gitu. Kalau bisa filmnya 3 jam, 5 jam gitu ya. Jadi kan yang lama nih filmnya, ini kenapa kok baru ditusuk sudah dicabut. Nah, ini perlu dijelaskan bahwa oh, Anda ini kondisinya seperti ini, saya melakukan penusukannya itu seperti ini gitu ya. Kemudian tonifikasi itu kalau kita di kerajaan-kerajaan dulu kita menggunakan jarumnya bisa jarum emas, jarum perak, tapi kalau sekarang ya kita nggak menggunakan ya, apalagi emas harganya sudah 2 juta, berapa sih sekarang? 2 juta lebih ya, siapa yang ini mengikuti ini? Ada yang tahu harga emas per gram hari ini berapa? Ya, kalau jarum satu aja, Mas, kalau hilang satu bisa sedih ya, nangis, bisa nangis Bombay nanti kalau dibawa pulang sama pasiennya ya, jarumnya satu. Terus nah, Mas hari ini dok 2.200.000 dok. 2.200.000 ya, bayangkan ya. Perhiasan kalau logam mulia udah 2,5. Nah, makanya kalau hilang satu, gimana coba ya? Nah, kalau yang tonifikasi, nah ini seringkali pasien-pasien penerapi tanya, dok, berapa cepat sih tonifikasi, berapa cepat sih sedasi itu, gitu ya. Kalau tonifikasi itu cepat banget, jadi nggak usah di-retain, langsung kita cabut. Tapi kalau yang sedasi boleh kita retain, nggak apa-apa. Nggak harus 12-30 detik. Kalau mau 12-30 detik juga boleh, sampai beberapa menit, ya. Tapi kalau misalnya dia cukup, uniknya telinga ini beda dengan body acupuncture. Dia, kalau dia merasa stimulasinya cukup, jarumnya itu akan lepas dengan sendirinya. Jadi kalau jarumnya jatuh, tidak usah diambil, tapi tidak usah ditusukkan lagi, ya. Jadi kadang-kadang itu sudah jatuh gitu ya. Kalau kita misalnya nusuk bagian body acupuncture, terus kita kembali ke telinga lagi, ternyata dia sudah jatuh, berarti sudah enough stimulasinya. Jangan dikembalikan lagi. Ya, nggak perlu ya. Nah, ini kok digunakan untuk tonifikasi ini sama ya dengan body acupuncture. Dia clockwise putarannya, ya, tapi saya tidak melakukan ini pada waktu treatment ya. Biasanya saya letakkan berdasarkan waktu saja untuk tonifikasi dan sedasi. Tapi karena nyeri, jadi saya tidak utak-atik ya, karena bawahnya itu langsung tulang. Bayangin kalau kita putar-putar ya, kita rotasi ya, pasti nggak nyaman. Terus kalau nyerinya itu hebat kalau sedang istirahat atau didiamkan, tidak digerakkan pun nyeri tuh gini. Sakit saya ini misalnya gitu. Nah, itu ditonifikasi. Nah, ini hati-hati precautionnya. Digunakannya untuk kasus nyeri tidak digunakan untuk pendukung diagnosa. Misalnya pasien sakit gigi, itu yang paling gampang ya. Tapi harus dipesan nih, Pak, ini saya tusuk, Bu, saya tusuk ya. Untuk bantu saja nyerinya hilang, jadi sakit giginya itu hilang, tapi Ibu, Bapak harus tetap ke dokter gigi. Karena saya tidak menyembuhkan, mungkin ada lubang, ada apa, harus dicek. Karena seringkali pasien setelah dilakukan akupuntur merasa enakan, dia nggak ke dokter gigi nih. Gitu. Ya, jadi besok-besok akan nyeri lagi kalau nggak. Karena kan sumber permasalahannya nggak teratasi, belum teratasi dengan baik. Kemudian wanita hamil, kemudian alat pacu jantung, anak-anak dan usia lanjut, hati-hati ya, kadang-kadang pada telinga kalau kita setelah tusuk kita ambil, pasiennya duduk terus terasa pusing, dikembalikan tidur lagi aja, nggak apa-apa. Juga ini mau mendekati musim bulan puasa ya, kalau nggak salah Februari ya, Maret ya. Nah itu juga hati-hati kalau pasiennya datangnya itu mendekati jam buka puasa, berarti dia tadi sudah fasting udah lama kan. Ya aku nanti ke dokter akupuntur, setelah akupuntur aku pasin jamnya buka bersama apa sih kalau buka puasa itu apa namanya? Nah itu hati-hati ya. Takutnya ini atau setelah makan besar ya. Nah, kalau dia masa gemetar, dia merasa cemas, merasa lemah,
dan merasa nyeri kepala, misalnya dianjurkan untuk beristirahat, jarumnya segera dicabut. Dan perhatikan orangnya dalam kan seringkali ear acupuncture itu dipakai untuk treatment drug abuse ya. Jadi ini khusus untuk dokter-dokter atau rekan-rekan terapis yang menerapi ini orang-orang dengan ketergantungan ya, ketergantungan alkohol, ketergantungan obat-obat narkotika, Rokok bisa. merokok bisa. Kemudian mengantuk, pusing setelah terapi dianjurkan untuk berbaring. Ya kita tahu ya, semua pasien akupuntur itu biasanya setelah di akupuntur itu ngantuk gitu ya. Kemudian telinganya menjadi merah. Nah ini hati-hati, ini berarti aseptiknya tidak dijalankan, tidak dioles alkohol terlebih dahulu telinganya, atau jemarinya kita yang kotor, atau kita kurang bersih karena kan telinga area lekuk-lekuknya banyak. Jadi pastikan sebelum kita melakukan treatment itu areanya sudah steril ya, menggunakan alkohol. Terus terapi dan ini nggak usah ya, ini harus ke dokter dia ya. Nah ini tadi alatnya. Nah penusukannya bagaimana? Tadi ada yang tanya. Penusukannya usahakan di area tengah terlebih dahulu, baru kita keluar. Kenapa? Kalau kita sudah tusuk area sini, terus kita mau masuk ke sini agak susah approach-nya. Kan ada batang jarumnya, ada badan jarumnya yang ada di area itu. Jadi pastikan kamu sudah melakukan list bahwa yang mau saya tusuk di area telinganya itu area ini gitu ya. Mana yang area tengah diambil dulu, jadi daerah tengah keluar. Jadi bukan dari luar terus kita tusuk yang area dalam. Kalau kita body acupuncture mau tusuk ini dulu, mau ini dulu nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau ini karena areanya sempit, jadi kita perlu perhatikan urutan-urutannya. Nah ini Pakai beberapa. jarum yang setengah apa seperempat ya, Bu? Boleh, pakai jarum akupuntur boleh, tapi jangan yang 1,5 cun ya kepanjangan, nanti dia jatuh berat. Ya. Atau enggak dok, saya mau Masuknya berapa dok? Masuknya dok? masuknya sesuai ketebalan telinganya, enggak perlu masuk terlalu dalam. Yang penting posisi jarumnya Yang penting bisa menyentuh ya. menancap, ya sudah, nggak perlu. Kalau hanya menggantung gini kan takutnya jatuh ya nanti. Nanti stimulasinya belum optimal sudah jatuh dia. Jadi tancapkan tegak lurus ya. Jangan Kalau terlalu yang pakai ya, nanti kita biji itu, Bu, yang kawannya. kayak batu kecil-kecil itu, jarum apa? Jarum telinga yang kayak batu itu loh. Boleh, mau pakai granul boleh. Oh, bukan granul ya, apa? Biji ya, Ya. palet apa namanya? Seperti Atau magnet ya? oh ya, itu beda lagi. Magnet juga ada, seperti pellet itu juga ada kayak biji gitu ya. Itu ada, magnet juga ada. Bisa juga menggunakan akupuntur telinga sendiri, dia punya jarumnya sendiri. Atau Japanese acupuncture itu punya yang mirip seperti telinga. Tapi menurut saya itu kurang enak ya, karena dia jarumnya miring. Kalau punyanya China itu kan tegak lurus, jadi langsung kayak distempel gitu. Langsung ditempelin gitu. Kalau punyanya Japanese dia ke sana, jadi dia tidur gitu jarumnya. Jadi kurang kurang pas dan gampang jatuh ya dia. Nah, ini untuk adiksi. Nanti kalau teman-teman ini belajar untuk adiksi rokok tadi, nah itu bisa kita ambil titik-titik ini ya. Jadi titik kidney, Sandman, dan sympathetic autonomic point, kemudian brain point. Kalau misalnya ternyata nikotinnya sudah bisa menembus blood brain barrier ya, karena memang secara nyata nikotin itu memang bisa menembus blood brain barrier. Nah, karena dia bisa menembus, itulah yang menyebabkan seseorang yang sudah merokok itu merasa ketagihan kalau nggak ngerokok. Kalau nggak ngerokok sulit berpikir. Kalau nggak ngerokok kayak gitu bla bla bla. Karena dia mempengaruhi brain dan dia bisa masuk ke area brain. Nah, ini kita bisa bantu dengan penusukan ya. Nah, kalau ini adalah nada, ini adiksi yang narkotika ya. Kita pakai Sandman. Sandman-nya ini berbeda dengan yang Sandman yang di titik body acupuncture ya. Fungsinya juga berbeda. Jadi kemarin ada pertanyaan, apakah Sandman yang di telinga ini sama dengan Sandman yang di body? Nggak sama. Ya, ini beda Sandman-nya. Ini Sandman yang di telinga,
Dan itu Sandman yang ada di body acupuncture. Nah, ini kidney. Kidney ini letaknya di dasar ya, bukan di dindingnya. Jadi dia di bawah, dia agak dalam. Kemudian ini sympathetic autonomic point. Ini liver. Kemudian ini paru-paru. Ya, liver ini persis di area ini. Ya, intertracheal node ini. Kemudian ini adalah paru-paru. Kita tahu ini adalah diafragma. Berarti ini adalah area paru-paru. Kalau tadi janinnya dibalik ya, masih ingat ya gambar janin dibalik tadi? Nah, ini yang disukai banyak orang nih, ya. Bahkan aku pun tulisnya aja juga pengen kurus, ya enggak? Betul, Dok. Ya, jadi nanti bisa saling akupuntur nih sama temennya. Coba aku ditusukin ya, nanti kamu tak tusukin juga, saling menusuk ya. Ini kita ambil, jangan semua diambil ya, minimum 3-5 aja. Jadi Steinman, kemudian stomach, mouth, point of zero ini juga boleh. Kemudian point of zero ini sebetulnya kita gunakan untuk balance. Jadi boleh diambil, kalau saya jarang pakai point of zero, saya biasanya pakainya ini ya, antidepresan point. Kalau misalnya ditanya nih, oh iya kalau aku stres makan, sedih makan, nggak punya uang makan, pokoknya ya gitu jawabannya kayak itu. Nah, coba dilihat apakah ada gangguan di situ, jadi dia pelariannya itu ke arah makan gitu. Kemudian thalamus point, master sensorial, master cerebral, endocrine point, sanjiao, adrenal gland, appetite control, esophagus, dan mouth. Biasanya yang saya ambil adalah stomach, kemudian appetite control, endocrine point, dan antidepresan point. Itu yang saya ambil biasanya. Yang lain jarang saya ambil. 4 berarti, Dok, ya, satu Ya, waktu itu. ya. Dok, Dok, yang itu biasanya ada ini enggak apa kayak teci atau juga kalau kalau Nggak ada. kita Tecinya enggak nggak ada. ada. Nggak ada. Terus itu ada tender ya, Dok, ya, kalau misalnya ada masalah. Ya, pakai alat tadi ya. Nah, ini yang tadi itu adalah Pakai adiksi. tangan enggak bisa, Dok. Enggak terasa pakai tangan. Nah, Biasa. kalau telinganya saya, tangannya segajah-gajah, sepisang-pisang gitu gimana coba? Nggak bisa. Kalau alat kan Lihat ada jarinya, lihat jarinya. Kalau jarinya kecil, telinganya cowok kan besar nih. Nah, pakai tangan nggak apa-apa. Tapi ini kan ada pernya. Itu bolpennya itu ada pernya. Jadi dia bisa membal. Tangan kita kan nggak bisa. Jadi kan kita nggak bisa mendeteksi apakah itu ada perlunakan, ada lekukan, nggak bisa. Kita nggak bisa pakai jari kita. Ya. Nah, ini khusus untuk smoking. Kalau tadi boleh diambil ya. Ini juga bisa. Ini biasanya saya ambil lang 1, lang 2, kemudian senmen. Senmen di telinga itu mirip-mirip Cusanli ya sebetulnya. Tidak mirip dengan senmennya itu sendiri, tapi dia mirip Cusanli. Jadi dia sering-sering dipakai karena untuk balance. Ya. Kemudian ini nikotin pain, point bukan pain, nikotin point. Ya. Dok, izin tanya itu jarumnya berapa menit, Dok, di telinga, Dok? Tergantung mau tonifikasi atau mau sedasi. Nah, ini back pain ya. Back pain. Tadi dilihat slide-nya yang tonifikasi dan sedasi. Nah, ini kemarin tuh kauternya di area ini ya. Kalau enggak ini ya di kauternya di wanita yang dia di kauter oleh di pelabuhan oleh terapis yang akupuntur terapis yang zaman dulu lah ya. Nah, ini bisa kita ambil kalau untuk nyeri punggung, nyeri pinggang, gitu ya, di daerah lumbal, sakral. Nah, ini daerah lumbago itu agak tengah ya, daerah torakal, lumbo torakal. Ya. Bisa kita ambil di sini. Kemudian bisa ditambahkan muscle relaxation atau tranquilizer point untuk supaya berkurang nyerinya. Kalau back pain berarti ngambilnya dua-dua telinga ya, dokter ya? Ya, kalau low back pain kita tusuk dua-duanya.
Sedangkan ini untuk elbow dan wrist pain, ya ini kita ambil yang mana? Kita bisa ambil yang elbow 1, kemudian elbow 2, kemudian Shenmen, kemudian elbow 3, kemudian F1. Nah, untuk area yang elbow 3 dan F3 dan wrist 3, ini areanya agak sulit ya, karena kan dia lebar, areanya kurang spesifik, kesananya kurang spesifik. Jadi kalau misalnya dia nggak penting-penting amat, kita pakai titik lain itu bisa hilang nyerinya. Kita usahakan pakai titik lain dulu. Kita bisa tambahkan ini, muscle relaxation, kemudian elbow 1, elbow 2 lebih mudah untuk di approach, dibandingkan sama wrist 1 kalau misalnya terjadi problemnya di pergelangan. Ini biasanya kalau sekarang lagi musim padel ya. Nah ini fibromialgia. Fibromialgia biasanya kita sering ambil untuk antidepresan point sama psikosomatis reaction-nya. Ya, ini yang kita ambil 2 ini. Dok, izin tanya, Dok. Ya. Ini titik yang merah ini sama yang hitam ini bedanya gimana, Dok? Sama aja. Sama aja. Cuman yang merah ini saya sering pakai. Oh, yang sering dipakai. Ya. Iya, Dok. Nah, ini yang merah ini yang saya sering pakai. Tapi nanti kalau misalnya fibromialgianya banyak di lumbar spine, ya kita tusuknya di lumbar. Yang abdomen nggak perlu. Tapi kalau misalnya dia di abdomen yang lebih nyeri ya, abdomennya diambil. Ya. Paham ya di sini ya? Paham. Ya, makasih, Dok. Ya. Nah, ini untuk jari-jari tangan. Biasanya yang paling banyak ke akupuntur tuh trigger finger gitu ya. Atau apa ya? Tendinitis the quart vein gitu ya. Dan salah satunya ini knee pain. Jadi nyeri lutut. Nah, ini kita bisa ambil yang merah ini C1, D2, F3, gland C dan point of zero. Biasanya saya tambahkan muscle relaxation kalau ternyata areanya itu kaku, stiffness, nyeri, pain gitu ya. Karena dia udah menahan pain sekian lama, bisa saya tambahkan muscle relaxation. Nah, ini adalah shoulder pain. Ya. Nah, kalau shoulder pain biasanya kita lihat ya, dia mau shoulder pain-nya area mana? Apakah shoulder persis? Apakah di bawah servikal? Kalau di bawah servikal, biasanya kita ambil yang ini. Nah, kemudian tambahkan master shoulder-nya. Atau di area shoulder-nya kita bantu. Ya, saya gini-gini bukan ini yang ditusuk loh ya, tetap telinganya yang ditusuk ya. Maksudnya keluhan pasiennya yang di sini ya. Kan ini kelasnya telinga ya. Jangan nanti saya bilang gini, ini yang ditusuk, kita jadi body acupuncture lagi ya. Tetap telinganya yang ditusuk ya. Jadi ini areanya untuk cervical spine, ini master shoulder, ini shoulder. Kemudian untuk thoracic spine seperti tadi ya, kalau misalnya tetap ada nyeri, kita bisa ambil ini. Jadi kita ambil ini semua. Thoracic spine sama cervical spine. Dok, izin tanya, Dok. Ya. Akupuntur telinga ini berlaku untuk keluhan medis yang gendang telinganya udah pecah, nggak, Dok? Nggak bisa kalau gendang telinganya udah pecah. Tusuknya di telinga yang sehat atau yang sakit, Dok? Untuk apa ini? Untuk kasus itu yang gendang pecah. Tidak bisa, Bu, kalau gendang telinganya pecah. Lebih baik penanganannya dengan medis aja. Kalau misalnya, Dok, gendang telinga udah dioperasi gitu, Dok, kan ada apa namanya perawatannya sampai 1-2 tahun gitu. Bisa pakai akupuntur telinga untuk penunjang kesembuhan? Boleh.
Ya, dok. Jadi kalau di dalam problem gendang telinga yang robek itu akupuntur sebagai ajuvan saja, jadi bukan treatment utama ya. Oke, ada lagi? Di Ini saya telinga yang bermasalah ya, Dok ya. ya. Ada lagi yang mau bertanya sebelum saya tutup? Mau tanya dok. Dok, kalau Silakan, yang orang Bu yang Sofia. penusukan, oh ya, Bu Jakoba mau. Oh saya dok. saya Dok ini izin. Kalau semisalnya seseorang itu sakit GERD atau lambung gitu ya dok ya. Nah itu penusukan pada telinga sisi kanan atau kiri gitu dok? Apa dua-duanya itu bisa dok? Atau sesuai area dok? Karena apa lambung kan lebih ke sisi kanan gitu. Jadi penusuknya ke telinga kanan gitu nggak gitu ya dok? Loh, lambung kok kanan dari mana? Kiri. Kiri maksudnya dok. Ke kiri itu kita ngambilnya telinga sisi kiri gitu. Apa dua-duanya itu bisa dok? Dua-duanya boleh. Kita ambil kedua belah telinganya. Ya, kita treatment di sana. Siap dok. Ya, kasih dok. Bisa juga tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kita pendekatannya bisa mengenai cangkunya ya, misalnya kidney-nya. Jadi kita ambil titik kidney-nya yang kita stimulasi. Jadi jangan terpatok pada dua telinga atau satu telinga, tapi bagaimana kita menegakkan diagnosa, kemudian titik apa yang kita ambil, apa saja yang bisa kita lakukan pendekatannya, bisa dari secara medis misalnya nih contoh nih GERD berarti ini lambungnya nih aku pakai titik lambung aja jadi nggak pakai titik cangkul tapi langsung di lambung mana yang gambarannya lambung tadi kan sudah dijelaskan daerah viscera itu area lambung kemudian ada batasan diafragma mana yang bagian atas mana yang bagian bawah ya. Mesti ke telinga kiri atau kanan ya dok ya berarti ya. Nah, telinga kiri atau kanan itu hanya satu kecil apa ya? nyeri ya Bu ya. Harus Nyeri diperhatikan. satu sisi. Tapi tidak hanya itu saja gitu ya. Bu Kalau dokter, dua-duanya Kasih ya. dok. Ya. Bu dokter kalau yang orang tusuk pelangsingan itu kok biasa dikasih apa namanya kayak jarum yang biasa untuk digosok-gosok itu di depan trankus itu Di depan apa? Di depan apa trakus ya Bu namanya ya. Yang Ya. depan telinga itu. Ya. Nah, itu kayak ditanam untuk sampai beberapa hari itu gimana dok? Ya boleh. Tadi saya sudah sempat sebutkan kan untuk treatmentnya kita bisa menggunakan press needle namanya itu. Oh iya press needle. Itu tidak di daun telinganya tapi di depannya ya dok ya. Tergantung kita mau melakukannya di mana. Tadi kan ada slide-nya ya. Bentar, saya ulangi. Nah, ini kan di depan telinga ini. Kan ini di sini. Oh. Di sini nih. Berarti beberapa ya, enggak cuma satu needle ya. Ya. Terus udah. Oke. Kalau press needle itu berarti nggak ada tonifikasi sedasi ya dok ya? Ya, nggak usah. Cuman pasien harus diinfo untuk stimulasi. Kalau simulasinya masih mau menetapkan stimulasi sedasi, ya dia clockwise atau counterclockwise gitu aja. Setiap berapa menit itu dok stimulasi untuk press needle tadi dok? Mungkin ya setengah menit aja ya, nggak usah lama-lama. Nanti yang penting rutin gitu aja. Dan dia juga tertempel kan di situ ya. Misalnya mau sebelum makan harus stimulasi dulu gitu ya dok ya? Atau Ya, gimana? boleh. Itu kalau untuk yang obesitas ya. Iya. Dok, kalau yang untuk gangguan organ gitu, kalau dikombin dengan akupunktur tubuh gitu, enggak overstimulasi dok ya? Enggak. Akupunktur tidak pernah overstimulasi. Karena kan kita tujuannya yin yang, bukan overstimulate.
Kita tidak bisa overstimulate. Kita hanya mengembalikan pada tubuh untuk menyeimbangkan. Terus dia, makanya akupuntur ini nggak bisa kita gunakan untuk kontrasepsi, nggak bisa. Jadi Yang anu ya dok, nggak masalah ya di combine dengan akupunktur. Hmm. Terus untuk ininya berapa, apa sama dengan akupunktur tubuh, apa seminggu 2 kali atau seminggu sekali gitu dok? apanya? Ya akupunkturnya itu. Boleh ikut jadwalnya maksudnya ya. Iya, Frekuensi iya. jadwal terapinya boleh, Frekuensinya. ikut frekuensinya akupunturnya boleh. Kalau untuk kasus di lapangan, Dok, kalau untuk ear acupuncture ini sama body acupuncture efektif untuk kasus apa, Dok? Mungkin pengalaman dokter kalau untuk kelebihannya ear acupuncture ini. Ear acupuncture ini cepat, lebih cepat dari body acupuncture, asal kita tahu area titiknya, penegakan diagnosanya, terus juga bisa untuk digunakan untuk kasus-kasus kronis, gitu ya, untuk ear acupuncture dibandingkan di body acupuncture. Kalau untuk yang low back pain itu kesulitan nggak tentu nggak spesifik. Cuman misalnya kalau saya mengalami kesulitan di body acupuncture, saya menggunakan ear acupuncture. Kesulitan tuh misalnya ini pasiennya setelah treatment body acupuncture, treatmentnya tidak memuaskan ya, masih keluhannya masih ada, atau ada pun tapi berkurangnya hanya sedikit, biasanya saya menggunakan ear acupuncture. Ear acupuncture baik sekali untuk pain ya, untuk pain, untuk adiksi ya, baik nikotin maupun yang non nikotin, dan juga dia untuk kebanyakan untuk pain ya, kalau ear acupuncture itu. Selain untuk obesitas juga. Tapi obesitas itu nggak hanya berperan dari ear acupuncture-nya, pasiennya juga harus mau diet ya, dan hitung kalori yang masuk. Kalau untuk kecemasan, Dok ya, kalau saya sempat dengar kalau untuk orang-orang yang takut jarum misalnya, yang namanya trypanosphobia gitu, kalau misalnya di awal pakai yang senmen itu, titiknya apa yang senmen itu ya, Dok ya? Yang buat harus ditegakkan diagnosanya juga dulu, dia kenapa takutnya, apakah ada defisiensi, ada ada ekses di area ginjal, atau ginjal nggak bisa ekses ya, atau liver misalnya kayak gitu. Jadi harus kita tegakkan diagnosanya apa dulu, baru kita tentukan titik-titiknya. Terus apakah itu ditonifikasi ataukah dia disedasi dari sana. Iya, iya. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Dok, filenya belum di-share di drive ya? Kenapa? Filenya belum di-share di drive. Materinya, Dok. Materinya. Share screen. Materinya Enggak, belum dapat kita. Ya, ya. Tapi harusnya ada sih materinya. Kan ini materinya udah sering, tapi nanti kalau nggak ada saya share ulang ke Mbak Sunti ya. Iya, Bu Sunti. Dok mau tanya, kalau di area kuping itu boleh nggak dilakukan bloodletting gitu? Hah? Area apa? Area ear akupuntur itu bisa nggak dilakukan bloodletting? Boleh nggak? Aman nggak? Lakukan bloodletting di ear acupuncture. Ya. Kecuali memang ada beberapa yang melakukan bloodletting di area ujung ya. Kalau pada serangan stroke biasanya ada bloodletting, atau beberapa literatur memang menuliskan begitu. Tapi secara WHO waktu ini kita
nggak ada penulisan tentang bloodletting. Oh Untuk ya, case-case makasih. tertentu mungkin ya. Oh ya, makasih dok. Ya, kalau nggak ada, saya akhiri ya dengan kutipan Lao Tzu ini. What is soft is strong, water is fluid, soft and yielding, but water will wear away rock. Jadi kita tahu bahwa telinga itu adalah terhubung dengan kidney terhubung dengan dunia luar lewat telinga, dan dia mempunyai unsur air. Jadi as a rule, whatever is fluid, apapun yang dia bentuknya seperti air, cairan ya, dia soft, dia lembut, dia bisa dibentuk menjadi apa saja, dan bisa mengatasi hal-hal yang sulit, keras, karena sebetulnya hal-hal yang lembut itu adalah kuat. Apa yang tampak lembut itu sebetulnya dia kuat. Saya tutup sore ini, nggak bisa bermanfaat untuk pasien-pasien kita semua ya. Nanti kalau dia semester ini bisa lulus dan sudah bisa praktek, bisa menolong banyak orang yang terlepas dari mungkin juga obesitas, Amin dok. ya, untuk Dok. bisa tolong banyak orang. Oke, selamat Makasih sore. dok. Kenapa? Dok, jadi offline tanggal 27 ya? Nggak tahu, kok ada permintaan di tempat praktek saya itu siapa yang minta ya? Di mana dok? Tapi saya nggak bisa. Oh, bukan kalian ya? Mungkin dari kampus kali ya yang minta ya. Kampus mungkin libur mungkin barangkali ya. Tanggal berapa? Belum tentu sih. Kemarin masih pembicaraannya. Kalau misalnya nggak memungkinkan, nanti yang ngajar juga ini apa namanya dari AS nanti prakteknya. Kalau dokter Sherlyn sendiri di Surabayanya tanggal berapa kira-kira? Saya belum tahu, tapi semestinya setelah Natal. Kita kan praktikumnya awal Januari. Ya, makanya mungkin karena libur ya, jadi nggak bisa. Saya Januari udah kembali ke sini lagi. Nggak apa-apa, nanti ada Ibu Ivon sama Bu Sunti yang ngajar ya. Siapa lagi yang ngajar telinga biasanya praktek? Saya kurang paham. Memang selama ini bukan saya kok, ada yang mengajar apa namanya mengajar apa istilahnya kalian praktek ya ngajar kalau kita Praktikum ya dok. praktikum itu ada sendiri kok, memang ada timnya sendiri. Ya dok. Ya, oke. Ya Ya, dok. dok. Makasih dok. Terima kasih dok. Makasih dok. Selamat sore. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Sama-sama.